Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta dan penyelamat kami, Engkau menghendaki sabdamu menjadi manusia dalam rahim perawan Maria. Semoga putra tunggalmu, manusia seperti kami, sudi mengikut sertakan kami dalam kehidupan ilahi. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Shera dari Tamar. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Usia. Usia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahas. Ahas memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Shealtiel. Shealtiel memperanakan Sherubabel. Sherubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Ashor. Ashor memperanakan Sadok. Sadok memperanakan Akhim. Akhim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi Abraham sampai Daud 14 keturunan. Dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan
sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sering ketika kita berhadapan dengan saudara-saudari yang tidak seiman, sering mereka memperdebatkan tentang identitas Yesus. Ada orang yang berpendapat bahwa Yesus hanya seorang manusia dan bukan Allah. Keyakinan ini amat sesat dan tidak sesuai dengan fakta kebenaran iman orang-orang Kristen. Allah adalah sosok yang maha kuasa, dan ia juga bisa berbuat apapun, termasuk menjadi manusia. Allah menjadi manusia agar manusia kembali menyadari hakikatnya, yakni secitra dengan Allah, sehingga perlu berbalik dari dosa. Sebagaimana dikatakan dalam kisah penciptaan, bahwa manusia diciptakan oleh Allah secitra dengan Dia. Akan tetapi oleh karena manusia lebih suka hidup dan menikmati tawaran dunia, maka manusia jatuh ke dalam dosa. Meskipun demikian, kejatuhan manusia ke dalam dosa tidaklah menjadi penghalang bagi Allah untuk mendekati kembali manusia dan membawanya kembali ke dalam rangkulan kasih-Nya. Oleh karena itu, Allah rela menjadi manusia demi untuk membawa kembali manusia ke dalam pelukan kasih-Nya yang mesra, yang telah dihilangkan oleh manusia sendiri karena tidak taat kepadanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini, kita membaca dan mendengar tentang sesila Yesus Kristus. Bagaimana Allah mempersiapkan dirinya untuk membawa kembali manusia ke dalam rangkulan kasih-Nya. Melalui bacaan Injil itu kita mendengar silsilah Yesus Kristus, Sang Penyelamat Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hal menarik yang perlu kita cermati dan patut kita renungkan adalah bahwa dalam silsilah Yesus Kristus itu ada 4 nama wanita yang bolehlah kita katakan bukan wanita baik-baik dalam tanda kutip. Tamar adalah wanita yang menikah dengan 2 saudaranya laki-laki tanpa mempunyai anak. Kemudian Tamar melacurkan dirinya dengan bapa mertuanya Yehuda. Wanita kedua ialah Rahab, yang profesinya ialah pelacur. Wanita ketiga ialah Rut, keturunan Raja Moab, yaitu bangsa yang dibenci dan dipandang hina. Wanita yang keempat ialah Bathsheba, istri Uria, yaitu ibu Salomo. Dia adalah wanita yang dirayu Daud, dan demi mendapatkannya, Daud telah melakukan kekejian agar Uria dibunuh. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, masuknya keempat wanita ini dalam silsilah Yesus Kristus menunjukkan bahwa Allah mampu melaksanakan rencana keselamatannya dengan menggunakan bukan hanya orang saleh dan suci, tetapi juga orang berdosa. Allah melukis dengan menggunakan garis lurus dan garis bengkok. Seringkali dalam perkawinan atau pergaulan pada umumnya, kita dihantui oleh latar belakang atau bibit seseorang
dan mengabaikan kekuatan rahmat Tuhan. Kedatangan Yesus Sang Mesias harus membuat kita lebih terbuka pada sesama dan percaya pada kuasa rahmat Allah yang mampu mengubah apapun yang kurang baik dalam pandangan manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam masa Advent ini kita semakin mewarnai kehidupan kita dengan pertobatan yang radikal, agar kita semakin mengenal siapakah Allah yang penuh dengan belas kasih itu. Semoga permenungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi manusia-manusia pentobat yang radikal dalam seluruh kehidupan kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.